Kita akan mengikuti Andra, seorang pria yang sudah menikah, saat kunjungannya ke rumah Bude Lastri, istri dari Pak D-nya, berubah menjadi awal dari sesuatu yang tak terduga. Dari kecanggungan awal, perlahan Bude Lastri menemukan kenikmatan dalam momen-momen bersama Andra, menjadikannya rahasia manis yang terus berulang setiap kali Andra dating. Inilah kisah selengkapnya. Sore itu, terik Semarang masih menyengat meski mentari sudah condong ke barat. Andra mengusap peluh di dahi, tak sabar ingin segera memarkir motornya di halaman rumah Bude Lastri dan Pak De Budi. Perjalanan dari kota cukup menguras tenaga, tapi pikiran tentang hidangan masakan Bude selalu sukses jadi pereda lelah. Rumah itu, seperti biasa, tampak adem dan teduh, dikelilingi aneka tanaman pot, khas rumah keluarga di kampung. "Assalamualaikum," ucap Andra sambil menuntun motor masuk. Tak lama, pintu utama terbuka. Pak De Budi dengan kaos oblong lusuh dan sarung yang tergulung menyambutnya dengan senyum lebar. "Waalaikumsalam. Wah, Andra, tumben sore-sore begini mampir." Pak D menepuk pundak Andra, tawanya renyah seperti kerupuk. "Ayo masuk, Dra, Bude lagi di dapur itu." Andra mengangguk, melepas helm dan mengikuti Pak D masuk. Bau masakan yang sedap langsung menyergap indera penciumannya. Perutnya mendadak keroncongan. Di ruang tengah, Bude Lastri muncul dari balik pintu dapur, tangannya memegang centong nasi. Senyumnya ramah, tapi entah mengapa kali ini ada sesuatu yang berbeda. Atau mungkin hanya perasaan Andra saja. "Andra, ya ampun, sudah lama tidak main kemari. Gimana kabar Mundra?" tanya Bude Lastri. Suaranya lembut, selembut kain sutra yang biasa ia pakai. Rambutnya disanggul sederhana, namun tetap memancarkan aura keanggunan yang tak lekang oleh usia. Andra baru sadar, Bude Lastri memang masih sangat menarik di usianya yang sudah kepala 4, tidak kalah dengan istrinya di rumah. "Baik Bude, alhamdulillah, kangen masakan Bude ini," jawab Andra, senyumnya mengembang. Namun kali ini senyum itu sedikit berbeda. Lebih lama, lebih dalam, mengunci pandangannya pada wajah Bude Lastri yang merona tipis. Pak De Budi tertawa. "Sudah kuduga, ayo cepat bersih-bersih sana, Andra, nanti kita makan bareng." Pak De lalu melangkah ke dapur, mungkin mengambil minum, meninggalkan Andra dan Bude Lastri berdua di ruang tengah yang mulai temaram diterpa cahaya senja. "Bude makin cantik saja ya," celetuk Andra tiba-tiba. Suaranya pelan, seolah hanya untuk didengar Bude Lastri seorang. Matanya tak lepas dari sosok di hadapannya. Bude Lastri sedikit terperanjat, pipinya semakin memerah. "Ada-ada saja kamu, Ndra, sudah tua begini, jangan menggombal," ucapnya. Ada nada geli sekaligus risih di sana. Namun, alih-alih memalingkan muka, pandangannya justru terpaku pada Andra. Seulas senyum tipis tersungging di bibirnya. Sebuah senyum yang menyimpan misteri, dan Andra tahu ia ingin sekali menguak misteri itu. Mereka saling pandang, keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara jangkrik dari luar dan desis wajan di dapur yang terdengar samar. Mata Andra mengunci mata Bude Lastri, mengirimkan pesan yang tak terucap. Sebuah bisikan yang lebih dari sekedar pujian. Sebuah ajakan yang menggantung di udara. Setelah makan malam yang meriah diiringi celotehan Pak De Budi tentang proyek terbarunya, suasana rumah mulai beranjak sunyi. Pak D seperti biasa, tak butuh waktu lama untuk terlelap setelah seharian bekerja. Tinggallah Andra dan Bude Lastri di ruang keluarga, ditemani cahaya remang dari lampu meja dan suara televisi yang menyiarkan berita malam. Awalnya, percakapan mereka masih seputar kabar keluarga dan pekerjaan. Namun seiring waktu, nada suara Andra semakin melirih. Matanya tak pernah lepas dari Bude Lastri yang duduk tak jauh darinya. Bude Lastri sendiri tampak lebih santai, sesekali tertawa kecil menanggapi gurauan Andra, namun ada gelagat gelisah yang tak bisa disembunyikan. Tangannya sesekali merapikan rambut atau membetulkan letak bantal di sampingnya.
Bude, nggak ngantuk? Tanya Andra. Suaranya kini terdengar seperti bisikan, hanya cukup untuk didengar mereka berdua. Ia mengubah posisi duduknya, sedikit condong ke arah Bude Lastri. Bude Lastri menoleh. Belum, kamu sendiri Indra. Biasanya kalau di sini langsung tepar. Ada senyum tipis di bibirnya, namun matanya memancarkan sesuatu yang lain, sebuah pertanyaan atau mungkin sebuah tantangan. Andra tersenyum kecil. Saya lagi nggak bisa tidur, Bude, banyak pikiran. Ia mengulurkan tangannya, seolah tak sengaja menyentuh punggung tangan Bude Lastri yang tergeletak di sofa. Sentuhan itu hanya sesaat, namun cukup untuk membuat Bude Lastri sedikit tersentak, meski tak menarik tangannya. Pikiran apa toh? Cerita saja, Andra. Siapa tahu Bude bisa bantu, ucap Bude Lastri, suaranya sedikit bergetar. Dia membiarkan tangan Andra tetap di sana, merasakan kehangatan yang menjalar perlahan. Pikiran tentang kesepian, Bude, jawab Andra. Nada suaranya berubah sendu. Jempolnya perlahan mengusap punggung tangan Bude Lastri. Kadang saya merasa sendirian, Bude, meskipun sudah berkeluarga. Bude Lastri terdiam. Matanya menatap Andra, mencari kebenaran dalam kalimat itu. Ia tahu rasanya kesepian lebih dari siapapun. Pak De Budi memang baik, tapi kesibukannya seringkali membuat Bude merasa hampa. Semua orang kadang merasa begitu, Indra. Bude Lastri mencoba bersikap bijak, namun suaranya terdengar ragu. Kamu jangan berpikir yang macam-macam ya. Tapi ini beda, Bude. Andra memberanikan diri. Tangannya kini menggenggam jemari Bude Lastri, mengeratkannya perlahan. Rasanya hanya Bude yang mengerti. Ia menarik nafas dalam, lalu mengucapkannya dengan perlahan. Saya butuh ditemani malam ini, Bude. Mata Bude Lastri membelalak. Ia ingin menarik tangannya, ingin menolak, ingin berteriak ini salah. Namun entah mengapa, tubuhnya seolah terpaku. Genggaman Andra terasa begitu kuat, begitu meyakinkan. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya ada detak jantung mereka yang berpacu kencang. Lampu meja yang redup seolah menjadi saksi bisu, menaungi ketegangan yang kian pekat. Tangan Bude Lastri bergetar dalam genggaman Andra. Ia bisa merasakan kehangatan yang menjalar dari telapak tangan Andra, merambat naik ke lengannya, lalu ke seluruh tubuhnya. Jantungnya berdetak tak karuan, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Pikiran tentang Pak De Budi, tentang sumpah pernikahannya berkelibat cepat. Tapi di sisi lain, sentuhan Andra terasa begitu menebarkan. Bude, suara Andra begitu dekat, memecah keheningan. Ia mengangkat tangannya yang menggenggam jemari Bude Lastri, lalu mencium punggung tangannya perlahan. Sensasi itu begitu asing, namun sekaligus memabukkan. Bude Lastri menatap mata Andra. Ada kerinduan di sana, kerinduan yang sudah lama tak ia rasakan dari suaminya yang sibuk. Kerinduan yang kini dihidupkan kembali oleh seorang keponakan. Jangan, Dra, ini salah, bisik Bude Lastri, suaranya nyaris tak terdengar. Ia mencoba menarik tangannya, tapi Andra menguatkan genggamannya. Tidak ada yang tahu, Bude, bisik Andra kembali, lebih dekat lagi. Wajahnya mendekat, nafas hangatnya menerpa pipi Bude Lastri. Kita berdua saja. Lalu, bibir Andra menyentuh bibir Bude Lastri. Awalnya ragu, seolah meminta izin. Bude Lastri memejamkan mata. Hatinya berteriak menolak, tapi tubuhnya tidak bergeming. Ciuman itu semakin dalam, menuntut. Segala pertahanan Bude Lastri runtuh satu persatu. Ia membalas ciuman Andra, sebuah ciuman yang syarat akan keraguan, penyesalan, namun juga hasrat yang lama terpendam. Malam itu, di bawah temaram lampu dan selimut keheningan, mereka melangkah lebih jauh. Bisikan-bisikan, desahan, dan sentuhan-sentuhan yang tadinya ragu-ragu, kini menjadi berani, penuh nafsu. Penyesalan datang sesaat setelah semuanya usai, saat Bude Lastri merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia menangis dalam diam, di pelukan Andra yang membelai rambutnya lembut. Maafkan saya, Bude, bisik Andra. Namun dalam nada suaranya
Tidak ada penyesalan yang nyata, hanya kepuasan dan sedikit kemenangan. Bude Lastri tidak menjawab. Ia hanya membenamkan wajahnya di dada Andra, membiarkan kehangatan tubuh keponakannya meredakan dinginnya penyesalan yang mulai menyelimutinya. Malam itu, dosa terlarang itu lahir, dan entah mengapa, jauh di lubuk hatinya, Bude Lastri merasakan sedikit lega, sebuah kelegaan yang mengerikan namun nyata. Beberapa bulan berlalu sejak malam yang mengubah segalanya itu. Andra sesekali menelpon, menanyakan kabar. Obrolan mereka terdengar biasa saja di telinga orang lain. Namun, ada nada tersembunyi yang hanya mereka berdua pahami. Sebuah kode, janji tak terucap akan pertemuan berikutnya. Dan akhirnya, kesempatan itu datang. Andra kembali ke Semarang dengan alasan menengok orang tua. Namun di benaknya hanya ada satu tujuan utama, kembali ke rumah Bude Lastri. Ketika Andra menginjakan kaki di teras rumah Bude Lastri sore itu, ada sedikit kecanggungan di antara mereka. Bude Lastri menyambutnya dengan senyum tipis, matanya sesaat menghindari tatapan Andra. Ada semburat merah di pipinya, tanda malu sekaligus antisipasi. Andra menangkap sinyal itu. "Apa kabar, Bude?" tanya Andra, suaranya berusaha terdengar normal, namun sorot matanya sudah berbicara lebih banyak. "Baik, Andra, kamu sendiri?" jawab Bude Lastri, suaranya agak pelan. Ia menunduk sebentar, membetulkan letak gelas di meja. Suasana canggung itu tak bertahan lama. Pak De Budi seperti biasa datang dan pergi dengan urusannya, meninggalkan mereka berdua lagi. Malam harinya, setelah makan malam, situasi menjadi lebih familiar. Pak De Budi sudah terlemap, Andra dan Bude Lastri kembali duduk di ruang keluarga. Kali ini, tidak ada lagi keraguan yang kentara di wajah Bude Lastri. Tatapannya pada Andra lebih berani, lebih terbuka. Andra tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia mendekat, tangannya perlahan meraih tangan Bude Lastri. Sentuhan itu tidak lagi membuat Bude Lastri tersentak. Justru, jemarinya membalas genggaman Andra. Sebuah senyum tipis tersungging di bibir Andra, penuh kemenangan. "Saya kangen, Bude," bisik Andra, tatapannya lekat. Bude Lastri menunduk, namun tidak menolak. Sebuah desahan lolos dari bibirnya. "Aku juga," bisiknya nyaris tak terdengar. Kali ini, tidak ada lagi air mata penyesalan di wajah Bude Lastri. Ciuman Andra terasa berbeda, tidak lagi dipenuhi keraguan. Ada gairah yang membara, seolah penantian panjang terbayar lunas. Bude Lastri membalas setiap sentuhan, setiap lumatan bibir Andra, dengan semangat yang tak kalah menggebu. Tubuhnya merespon secara otomatis, seolah sudah hafal ritme sentuhan Andra. Ia tidak lagi terperangkap, ia kini menikmati. Bahkan ada saatnya ia mengambil inisiatif, menyentuh lebih dulu, mencium lebih dulu. Dosa itu kini bukan lagi beban, melainkan kenikmatan, sebuah rahasia manis yang hanya mereka berdua miliki, mengikat mereka dalam jaring hasrat yang semakin dalam. Malam itu, di bawah rembulan yang mengintip dari balik awan, Bude Lastri menemukan sisi dirinya yang ia kira telah lama mati, dan ia menyukainya. Kunjungan Andra ke Semarang tidak lagi sekadar menengok orang tua. Setiap kali tiba, ada ritual tak tertulis yang hanya mereka berdua pahami. Aroma masakan Bude Lastri yang sedap, celotehan Pak De Budi yang tak pernah berubah. Semua menjadi latar belakang sempurna bagi rahasia manis yang mereka jalin. Hubungan terlarang itu kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kunjungan-kunjungan Andra, dan yang mengejutkan bukan lagi sekadar pelampiasan sesaat. Bude Lastri kini tak lagi merasakan beban penyesalan yang mendalam. Sebaliknya, ada binar di matanya setiap kali Andra datang. Ia menemukan kebahagiaan dan kehangatan yang telah lama hilang. Andra pun demikian. Istrinya di rumah memang baik, namun Bude Lastri memberinya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dalam yang memenuhi kekosongan dalam dirinya. Malam itu setelah Pak De Budi terlelap, seperti biasa, mereka berdua duduk di ruang keluarga. Kali ini, tidak ada lagi kecanggungan. Andra
menyentuh rambut Bude Lastri yang tergerai, membelainya pelan. Bude Lastri menyandarkan kepalanya di bahu Andra, memejamkan mata, menikmati momen kebersamaan yang terasa begitu intim. "Kamu harus sering-sering kesini, Ndra," bisik Bude Lastri, suaranya penuh kemanjaan. "Aku suka kalau kamu ada di sini." Andra tersenyum. "Pasti, Bude. Bagaimana bisa saya jauh-jauh dari Bude?" Ia mengecup puncak kepala Bude Lastri, sebuah gestur sayang yang terasa begitu alami di antara mereka. Hubungan mereka adalah simfoni bisikan dan sentuhan yang dimainkan di balik layar kehidupan normal. Tidak ada yang curiga. Pak De Budi terlalu sibuk dengan dunianya dan Andra terlalu pandai menyembunyikan jejak. Rahasia ini yang seharusnya memicu kehancuran justru menjadi sumber kebahagiaan tersembunyi bagi mereka berdua. Mereka tak peduli dengan label terlarang yang melekat pada hubungan ini. Yang penting, mereka telah menemukan satu sama lain di tempat yang tak terduga dan dalam cara yang tak pernah mereka bayangkan. Pagi harinya, saat Andra bersiap pulang, Bude Lastri mengantarnya hingga ke teras. Ia memeluk Andra erat, sebuah pelukan perpisahan yang syarat akan janji akan pertemuan berikutnya. "Hati-hati di jalan, Ra," ucap Bude Lastri, matanya berkaca-kaca, namun senyumnya merekah indah. "Aku akan menunggumu lagi." Andra mengangguk, mengecup puncak kepala Bude Lastri sekali lagi. "Pasti, Bude, rahasia kita aman." Ia tersenyum, senyum yang memancarkan kepuasan mendalam, lalu melaju pergi dengan motornya. Bude Lastri berdiri di teras, melambaikan tangan hingga motor Andra menghilang di tikungan jalan. Ada damai di hatinya dan senyum puas yang tersungging di bibirnya. Sebuah kisah terlarang, namun berakhir dengan bahagia, setidaknya bagi mereka berdua.